sudah, teman-teman tadi sudah mendapatkan pengarahan saat technical meeting ya, bahwa untuk praktek nanti teman-teman akan melaksanakan beberapa step dan saya rasa ini stepnya masih sangat basic sekali semuanya ini, pengukurannya sangat basic ya. Jadi nanti teman-teman kemungkinan besar, nah ini kemungkinan besar ya yang dites ini adalah kemampuan menganalisis dari pengukuran itu ya. Dari pengukuran tersebut nanti teman-teman akan dites. Misalnya nih, tadi ada ini ya tentang TDS, kemudian konduktivitas elektrik, kemudian juga pH dan lain-lain. Nah, itu pakai satu alat yang alatnya itu biasanya kita pakai saat praktikum hidrogeologi ya. Nah, ini teman-teman, untuk ini hidrogeologi teman-teman perlu concern ya karena ini kemarin tim kita yang pelatnas ya baru selesai pelatnas IESO kemarin ini mengangkat tentang hidrogeologi. Jadi hidrogeologi DIY ya daerah Yogyakarta ini sumur, makanya ini kemarin ini tadi ya saya share tentang soal hidrogeologi, yang itu saya ambilkan dari esai OSN 2013. Jadi yang saya share ini ya, ntar soalnya mana tadi? Bang soal lomba, nah, saya share setelah ini ya. Jadi hidrogeologi ini dari OSN 2013 saya ngambilnya ya. Nah, 13 atau 14 nih, nah, saya cek. Hmm, nanti saya juga akan share kuncinya nanti teman-teman latihan ya. Jadi ini soal yang saya kirim tadi, yang screenshotnya saya kirim ya. Ini adalah soal OSN 2014. Ini tentang hidrogeologi. Nah, hidrogeologi di sini teman-teman diminta untuk membuat kontur ya, untuk membuat kontur air tanah ya atau hidrogeologi. Nah, ini saya curiga atau ada feeling ya ini mungkin nanti akan keluar entah ditulis atau di multimedia atau di saat praktek. Kenapa? Karena kemarin teman-teman yang baru selesai IGEO ya, Shiva dan senior-seniornya. Jadi ini Shiva dapat keuntungan lebih ya karena dia sebelumnya udah ISO ya, besok ini jadi saingan teman-teman ya atau ya kita saling inilah apa jadi teman seperjuangan mencari nambang emas ya. Jadi ini eh, apa kemarin mereka mengangkat salah satu topiknya ada tentang hidrogeologi daerah cekungan air tanah Yogyakarta. Nah ini ya, ini perlu sekali teman-teman pahami tentang pengertian atau dan juga perbedaan dari elevasi sumur, kedalaman muka air tanah dan elevasi muka air tanah. Nah, jadi kalau elevasi sumur itu adalah ketinggian mulut sumur dari ini ya, dari muka air laut. Sementara kedalaman muka air tanah ini adalah jarak dari mulut sumur ya sampai ke ini, sampai ke permukaan air tanah atau groundwater table. Nah, elevasi muka air tanah itu adalah ini ketinggian dari muka air tanah dari permukaan laut. Nah, itu nanti nilainya didapatkan dari mana? Dari ini, dari elevasi sumur dikurangi kedalaman muka air tanah. Yang nanti teman-teman perlu hitung, plot semua di sini ya, dihitung semuanya. Kemudian nanti angkanya dimasukkan ke sini, ke peta ini ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini kan ada poinnya ya, yang nanti ini kuncinya saya ada sih. Jadi nanti teman-teman akan saya kirimin kuncinya ya. Sebenarnya udah saya kirim ya dulu ya. Jadi teman-teman coba cek lagi kuncinya di 2014. Nah ini ya, ini hasilnya. Ini untuk soal yang bagian geohidrologi tentang muka air tanah. Jadi ini ya, elevasi muka air tanah ini adalah elevasi sumur dikurangi dengan kedalaman muka air tanah. Ya nanti nilainya teman-teman plot di sini semuanya ya. Ini dapat nilai berapa. Kemudian dari situ nanti teman-teman bikin kontur. Nah, contouring teman-teman saya rasa kemarin sudah ya. Tinggal menghubungkan titik-titik yang nilainya sama. Kalau nilainya ini nilainya nggak sama, atau ini ya, nanti diperkirakan aja, istilahnya kita interpolasi. Jadi cari titik perkiraan atau di tengah-tengah ya, titik-titik itu, kemudian ditarik. Nah, disinilah kita nanti akan ketemu kontur air tanah ya, yang mana aliran air tanah, ini kan disuruh gambarkan nih, aliran air tanah ini
dia akan mengalir dari kontur ya, atau dari kontur yang nilainya tinggi ke kontur yang nilainya rendah. Jadi nanti kita di situ mendapatkan gradien air tanah. Nah, ini saya rasa teman-teman sudah sangat paham untuk yang ini ya. Nggak harus semua titik, nggak harus semua titik. Tergantung nilai titiknya gimana. Sebagai contoh gini, ini kemarin saya bikin soal ya, bikin soal untuk simulasi teman-teman dari ini ya, dari penabur. Bentar, saya carikan soalnya ya. Kemarin saya seminggu ngajar 3 hari ya ngajar di sana dan lumayan kita karena fokusnya langsung praktek ya. Jadi kita langsung simulasinya offline. Nah, ini kemarin saya buat semacam ini soal ya. Jadi nilainya kebetulan nilainya kelipatan 10 nih. Ini tinggal disambungin yang kelipatan 10. Tapi kalau nilainya nggak sama, jadi kita interpolasi istilahnya. Disambungkan di nilai-nilai yang kira-kira itu ada di antara nilai tersebut. Misalnya sebagai contoh, ini konsep contouring ya. Bentar, saya carikan dulu. Kontur yang lain. Bentar, meteo ya. Contoh. Ini saya ada kontur. Nilainya bulat nih, terlalu mudah. Bentar, wait. Contoh ini aja deh. Ini saya copy. Ini konturnya kebetulan nilainya kelipatannya enak ya, kelipatannya nggak nggak susah ini. Tapi ini nanti kalau ruwet agak sulit dikit, ini teman-teman perlu analisis lebih jauh nih. Nah, saya carikan dulu konturnya, peta konturnya ya. Misalnya kayak gini nih ya. Saya kirim ke chat ya teman-teman ya. Saya kirim ke chat. Nah, ini ya, ini contoh ada latihan lain ya. Bisa teman-teman gunakan untuk berlatih ya. Nah, ini contoh kita diminta untuk membuat kontur dari data ini. Ini katakan kita menggunakan datanya adalah data elevasi muka air tanah. Nah, ini teman-teman kan disuruh nyambungin soal ini ya. Misalnya kita disuruh membuat kontur interval dengan kontur interval ya tiap 5 meter. Berarti nanti nilainya ini kita sambungin nih yang nilainya sama ya. Ini kan di sini kebetulan ada 325 dengan 325 ya. Udah ini tinggal sambungin. Terus kemudian di sini ada 330, 340, 350 nggak ada sambungannya nih. Kemudian di sini ada 310 dengan 310 yang kita sambungin. Nah, karena ini 310 ini di bawah ini ya, di bawah nilai 320, maka kita harus pastikan bahwa ini nanti nggak boleh motong kayak gini. Ini nggak boleh. Ini salah. Nah, karena apa? Karena 310 ini kan nggak sama dengan 320 ya. Berarti ini nanti either pilihannya seperti ini atau seperti ini. Lihat dulu. Seperti ini kan. Ini kan 325. Kita lihat trennya nih. Paling atas kan 350 nih. Paling bawah 260. Secara umum, paling atas ini paling yang tinggi ya. Konturnya nilainya paling tinggi. Bawah ini yang paling rendah. Artinya apa? Nanti di sini kita tinggal interpolasi. Berarti kan nggak mungkin nih. Kalau seperti ini kan nggak mungkin yang hijau nih. Mestinya yang garis merah ini. Nah, kemudian 320 di mana? 320 kita nggak tahu nih lokasinya di mana. Kita buat nilai di antaranya ini. Ini 325, ini 310. Kira-kira nanti
kalau kita bagi berapa titik ya, ini kan 320, 35, bentar, di antara 325 kan ada 315 dan 320 ya. Nah, ini 315 di sini, ini 325 di sini, berarti nanti, di sini 325 ya, berarti 320 ada di sini kira-kira. Kemudian di sini juga sama, 310, 325. Nah, tinggal kira-kira kalau kita buat, kita bagi 3 gini ya, kan 320 ya, berarti kan kira-kira ini di sini nanti. Nah, kan gini. Kemudian nanti 315 ya tinggal ini. Jadi ini namanya interpolasi, kita perkirakan titik-titik yang mempunyai nilai konturnya di sini. Kemudian 350, 340, 330. Nah, ini kan 330 ya. Ini 340 berarti kan diantaranya ini 330 di sini ya. 335 di sini, berarti ini nanti akan ada di sini. Nah, nanti tergantung tingkat kedetilannya seberapa yang diminta. Kalau kebetulan ini yang diminta, misalnya ya, kebetulan nilainya adalah kelipatan 10, berarti kan ini 350, di bawahnya adalah 340 nih. 340, kebetulan di sini ada 325 ya, sebagai pembanding aja, berarti kira-kira nanti 3 itu ada di sini yang kita sambung ini. Di 335 di sini 330, berarti kira-kira ini nanti di sini. Set. Yang 320 berarti nanti di sini ya. Nah, kemudian ini 310 ya. 310 di sini. Di sini 280, ini 290, ini 300, 310 di sini. Set. Nah, ini 300 nih, 300 kan di sini ya, antara 310 dan 329 ini nanti tinggal sambungin begini. Nah, terus dan seterusnya nanti sampai bawah. Ini namanya interpolasi. Jadi nggak harus kita cari atau dapat angkanya yang sama persis ya baru disambungin. Jadi kita tinggal kira-kira aja posisinya nanti di sekitarnya ini di mana. Seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman misalnya di sini tambah lagi ya ini. Misalnya 290 di sini ya. Ini 280, ini 300 nih. Berarti kan 290 di sini. Sudah kita sambungin di sini. Nah, kemudian ini 280 baru kita sambungkan ke sini. Set. Dan 270 di sini. Set. Nah, 260. Kira-kira di sini ya. Nah, jadi konturnya nanti kurang lebih akan begini. Bentuk konturnya. Tinggal nanti boundary-nya ngikutin bagaimana. Nanti boundary-nya seperti apa ya. Nanti teman-teman perhatikan peta yang diberikan nanti ya. Nah, dari sini kan kita nanti bisa tahu kira-kira aliran air tanahnya bagaimana. Aliran air tanahnya kan dari gradien yang tinggi ya ke yang lebih rendah. Berarti kira-kira seperti ini nanti. Set. Oke, clear ya sampai sini ya untuk contouring teman-teman. Bisa ya kalau ada soal contouring. Tinggal dibiasakan aja teman-teman ya. Ini masih awal-awal tentu teman-teman masih belum kebiasa aja. Nanti kalau udah terbiasa ini akan sangat mudah. Nah, kemudian di ini ya tadi ada materi tentang TDS. TDS tadi sudah saya share ya, TDS dan kawan-kawannya itu ya. Ada TDS, ada konduktivitas elektrik dan lain-lain. Itu pengertiannya sudah saya berikan di grup ya. Itu teman-teman tinggal baca. Cuman yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ini teman-teman. Kaitan antara ini nanti ya, TDS dengan konduktivitas listrik. Nah, ini ya biasanya kalau TDS-nya tinggi, konduktivitas listriknya akan naik, teman-teman. Jadi nanti kalau ada pembacaan TDS-nya tinggi, konduktivitasnya tinggi, nanti kalau ada pertanyaan bagaimana kaitan antara TDS dengan electric conductivity atau konduktivitas elektrik, teman-teman tinggal jelaskan bahwa umumnya semakin tinggi nilai TDS, konduktivitas listriknya semakin tinggi. Kenapa demikian? Karena umumnya semakin tinggi kandungan TDS itu adalah total dissolved solid ya, atau total padatan terlarut. Jadi padatan terlarut ini kan macam-macam nih, unsurnya macam-macam. Biasanya kalau dia terlarut, dia akan terpecah menghasilkan ion-ion ya, misalnya kalsium karbonat nih, akan jadi Ca+ dan CO3-. Kalau ini pada kaitannya batuan yang karbonat ya. Kemudian atau contoh lagi magnesium karbonat, Mg2+, CO3 2- minus ya. Mg, itulah teman-teman tinggal cek nanti ionic charge-nya berapa. Tapi secara umum itu ya, kalau semakin tinggi TDS-nya, maka dia nanti akan mempunyai electric charge yang lebih tinggi, sehingga dia nanti akan cenderung
mengalirkan elektrik lebih tinggi atau konduktivitas listriknya lebih tinggi. Nah, kebalikan dari konduktivitas elektrik ini, kita mempunyai resistivity. Nah, atau hambatan jenis ya. Resistivity itu berbanding terbalik dengan konduktivity, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kaitannya gimana? Konduktivitasnya tinggi, TDS-nya tinggi, konduktivitas naik, sementara resistivity-nya akan turun. Itu ya. Makanya nanti sebagai contoh misalnya ya, kalau TDS-nya tinggi misalnya pada air formasi ya, yang biasanya membawa garam ya, air formasi atau conduct water. Nah itu ya, itu kan ininya tinggi tuh, TDS-nya bisa mencapai lebih dari 100.000 ppm atau 100.000 miligram per kilogram ya. Nah itu nanti ini ya, misalnya ini ya, lebih tinggi dari 35.000, itu nanti dia akan semakin konduktif atau semakin menghantarkan listrik dengan baik. Itu ya, itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Nah, jadi kalau TDS-nya naik, konduktivitas listriknya naik, sementara resistivitasnya atau hambatan jenis fluidanya akan turun. Nah, lalu bagaimana dengan pH? Nah, pH ini nanti kaitannya dengan adanya kandungan hidrogen ya, atau ion hidrogen, acid ya, dengan ion OH. Nah, kalau pH-nya ini turun, berarti ion OH-nya, ion hidrogennya tinggi, OH-nya rendah. Nah, kalau pH-nya naik, OH-nya naik, hidrogennya turun. Itu ya, itu teman-teman sudah pelajari pasti di kimia ya. Nah, nanti kaitannya apa ini dengan adanya tingkat kekerasan air atau kesadahan air. Air sadah itu adalah air yang keras ya. Nah, air keras artinya gimana? Air yang ini dia susah untuk ini teman-teman, difilter oleh ginjal. Jadi semakin tinggi pH-nya, dia akan semakin sadah atau OH-nya semakin banyak kandungannya ya, dia akan semakin sadah. Nah, secara otomatis dia nanti perlu treatment sebelum diolah. Jadi ini nanti terkait dengan pH ini nanti yang paling bagus itu pH-nya netral antara 6 sampai 7,5 ya. Jadi air minum, standar air minum itu antara 6,5 sampai 7,5. Di bawah 6,5 itu dikategorikan asam ya. Nah, nanti ada asam lemah, ada asam kuat. Nah, asam lemah contohnya adalah asam bikarbonat yang dihasilkan oleh reaksi antara air meteorik dengan karbon dioksida. Yaitu nanti bereaksi dengan apa yang kita sebut sebagai kalsium karbonat. Yang teman-teman tahu ya, reaksi antara pembentukan dari kalsium mineral kalsit ya dengan reaksi dari ion bikarbonat. Nah, di situ semakin tinggi asamnya ya, maka pH-nya akan makin rendah. Nah, contoh asam yang kuat, nah ini adalah yang ada di di vulkanik ya, di zona vulkanik, karena teman-teman nanti kerja di Bogor itu kaitannya banyak vulkanisme di situ atau banyak gunung api ya, itu contohnya adalah asam sulfat atau H2SO4. Nah, asam sulfat atau sulfatic acid ya, ada sulfatic acid, ada sulfuric acid. Nah, jadi hati-hati. Ada asam sulfat itu adalah H2SO4, ada H2S atau asam sulfurik ya, atau asam sulfur. Nah, kalau asam sulfur ini pH-nya juga rendah, namun tidak serendah di asam sulfat ya. Nah, nanti nilai pH-nya berapa teman-teman cari aja di Google itu banyak. Nah, kebalikan dari yang asam, kita punya air yang sada. Air yang sada itu biasanya dia pada yang kandungan kalsium atau magnesiumnya tinggi ya, dan biasanya ini karbonatnya juga tinggi. Jadi umumnya pada zona ini ya, kars itu kesadaannya akan tinggi. Makanya kalau teman-teman pernah mendengar ya, wilayah kars, misalnya kars Gunung Sewu ya di Pegunungan Selatan Jawa, itu dia mempunyai potensi air tanah yang tinggi ya, yang bagus ya. Cuman karena dia di bawah tanah, itu perlu diangkat ya. Setelah itu PR-nya adalah kita perlu mengolahnya terlebih dahulu supaya kesadahannya berkurang hingga kemudian dia mencapai pH netral ya. Jadi itu nanti kaitannya pH dengan kesadahan. pH-nya rendah, kesadahannya rendah. Kalau pH-nya tinggi, kesadahannya tinggi. Nah, yang paling bagus adalah yang ini ya, pH-nya netral antara
6,5 sampai 7,5. Nah, itu terkait dengan hidrogeologi atau air ya, air tanah ya. Jadi nanti TDS, konduktivitas listrik, dan juga resistivity ya, teman-teman harus bisa mencari hubungannya atau menjelaskan hubungannya. Kemudian pH, nah pH nanti paling bagus yang pH-nya netral. Nah, pH, lalu bagaimana kaitan pH dengan electricity-nya? Nah, ini nanti bergantung ya. Umumnya kalau yang netral itu ininya rendah, apa namanya, konduktivitas elektriknya rendah. Tapi kalau semakin basah atau semakin asam, dan nanti akan naik. Jadi tergantung ionnya nanti OH atau H plus ya. Intinya kalau OH atau H plusnya itu naik, dia akan cenderung semakin asam atau semakin basah ya, maka konduktivitas elektriknya semakin tinggi. Sementara kalau dia netral, dia konduktivitas listriknya semakin rendah. Karena kalau pH-nya netral, umumnya dia TDS-nya rendah ya. Oke, next apalagi nih yang perlu kita bahas ya, terkait dengan ini teman-teman, dengan bagian lain ya, kalau yang meteorologi, ini ya meteorologi saya rasa untuk cloud spotting ya teman-teman sudah paham ya. Nah, saya yakin sekali teman-teman nanti tinggal buka aja itu apa namanya jentera awan atau cloud wheel yang teman-teman dapatkan ya di apa namanya soal praktek meteorologi 2021 ya, itu ada, itu tinggal teman-teman buka buat latihan ya. Terus ini nanti teman-teman ya sebelum lomba ini trik buat teman-teman, gunakan orientasi, misalnya teman-teman lagi jalan ya ke lokasi ya, gunakan orientasi waktu itu untuk melihat atas ya. Jadi teman-teman jangan nunggu ada instruksi, teman-teman baru lihat langitnya, mencari awannya. Tapi yang pertama teman-teman lakukan adalah ketika menuju lokasi lomba, teman-teman identifikasi dulu awannya. Supaya apa? Supaya nanti ketika lomba, teman-teman efisien waktunya. Efisien waktunya sehingga apa? Nanti teman-teman kalau udah tahu awannya kan nggak perlu mikir lagi nih. Oh ya tinggal ditulis saja. Tapi ingat ya, jangan teman-teman bawa ketika melihat dicatat kemudian teman-teman bawa, itu nggak boleh ya, itu curang kalau kayak gitu ya. Tapi yang teman-teman lakukan adalah identifikasi dulu, orientasi, oh kira-kira ini awan apa, awan apa, awan apa. Tapi diem aja, jangan ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong teman-teman nunjuk-nunjuk, wah lainnya ikut-ikutan bubar nanti. Apa teman-teman nambah saingan ya, naikin nilai saingan teman-teman. Jadi lihat aja, lihat-lihat sekeliling. Oh ini awan ini, awan ini, awan ini. Oke. Nanti ketika lomba, teman-teman suruh spotting ya, teman-teman nggak perlu mikir dari nol lagi. Maksudnya teman-teman nggak mikir dari nol sehingga waktu teman-teman lebih efektif nanti. Itu untuk urusan yang cloud spotting. Nah, lalu bagaimana dengan cara kita memprediksi dasar awan? Nah, ini ya, ini kaitannya masih terkait dengan materi ini ya, psychrometric chart ya, atau materinya nanti teman-teman kalau nggak salah ada dikasih ini ya, psychrometric psychrometer ya. Nah, psychrometer ini apa? Ini adalah alat untuk mengukur ini ya. Aduh, ini adalah alat untuk mengukur suhu dan kelembapan. Jadi ini pada dasarnya sama persis dengan termometer bola kering bola basah. Cuman ini ditaruh pada alat yang portable ya, ditaruh di tangan. Cara penggunaannya gimana? Itu teman-teman ketika mulai menggunakan ya diputar dulu kurang lebih 1-2 menit. Jadi nggak langsung dibaca. Tujuannya apa diputer? Itu adalah untuk mendapatkan nilai yang stabil ya, pembacaan antara bola kering dan bola basahnya. Jadi tinggal diputar, muter-muter-muter ya. Nah, kalau udah dapat nilainya nanti tinggal dibaca bola keringnya berapa, bola basahnya berapa. Nah, kalau teman-teman bingung mengidentifikasinya, gampang. Cek mana yang ada kain basahnya di ujungnya, itu adalah bola basah. Nah, dua-duanya ini adalah termometer yang sama persis ya. Jadi notice bahwa ini adalah dua termometer yang sama persis, cuman penggunaannya ini berbeda. Satunya dibiarkan kering, satunya dibasahi. Dan pasti nilai yang dibasahi ini akan selalu lebih rendah daripada yang kering. Jadi nanti teman-teman penggunaannya psychrometer itu diputar dulu kurang lebih 1-2 menit. Baru setelah diputar kurang lebih 1 atau 2 menit ya, baru dibaca. Dari pembacaan itu nanti teman-teman akan mendapatkan nilai
temperatur bola kering, dan temperatur bola basah. Nah, itu nanti plotnya teman-teman sudah pelajari kemarin ya, waktu kita di kelas online ataupun offline ya, yang kemarin sudah dibahas. Nah, ini yang menggunakan tabel ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara menggunakan cara yang kedua, selain menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan psychrometric chart atau bagan psikometrik ya. Nah, ini sebentar saya carikan contoh soalnya ya. Nah, contohnya di sini ya. Ini termometer bola kering bola basah yang konvensional ya, bukan yang sling ya. Nah, ini contohnya teman-teman punya termometer bola kering bola basah nih. Termometer bola kering bola basah. Bola basahnya ini menunjukkan angka 16 derajat Celcius ya, mesti yang lebih rendah ini bola basahnya. Sementara termometer bola keringnya adalah 22 derajat. Nah, kalau pakai tabel kemarin kita kan memplot ya antara bola kering dengan depresi bola basah ya. Kalau dengan menggunakan psychrometric chart ini kita tinggal plot aja keduanya teman-teman, nggak perlu mencari depresinya. Caranya gimana? Ini ya. Jadi dalam psychrometric chart ini kita ada beberapa sumbu ya. Jadi ada pertama sumbu X. Ini menunjukkan sumbu termometer bola kering ya. Termometer bola kering. Kemudian ada sumbu Y. Sumbu Y ini adalah sumbu yang menunjukkan kandungan moisture ya. Atau kalau dalam hal ini kelembapan yang dinyatakan dalam kilogram per kilogram udara kering atau kita sebut sebagai mixing ratio. Ini ya, mixing ratio. Kemudian di sini kita juga mempunyai apa yang kita sebut sebagai entalpi. Entalpi ini menggunakan sumbu yang diagonal ini ya. Inilah entalpi yang ini akan sejajar dengan sumbu termometer bola basah, teman-teman ya. Bola basah, ingat, bola basah itu dia diagonal gini, teman-teman. Nah, sementara bola kering dia akan ini ya, akan tegak lurus terhadap sumbu X-nya. Nah, ini bola kering. Nah, cara bacanya gimana? Ini saya kasih contoh ya. Ini contohnya bola keringnya adalah 22 ya. Bola basahnya adalah 16. Nah, di sini yang kita lakukan tinggal plot aja. Bola keringnya dinilai 22. 22 itu kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Jadi nanti tinggal teman-teman tarik garis yang tegak lurus terhadap nilai 22 ini. Atas ini. Set. Sampai ke atas. Sampai memotong seluruh garis ini ya. Sampai di ujung. Nah, ini ya. Jadi yang saya arsir warna kuning ini adalah termometer bola kering ya, sumbu dari termometer bola keringnya. Nah, lalu bagaimana dengan bola basah? Nah, bola basah ini nanti tinggal teman-teman tarik sejajar dengan ini. Nah, ini kan ada nilainya 16 ya, berarti ini nanti ini ya, ini 15, ini 20, berarti di sini 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 16 itu ada di sini ya. Nanti teman-teman tarik garis yang sejajar dengan garis entalpi ini. Yang diagonal ini ya. Nah, ini ya. Yang ini kemudian saya arsir warna dari NATO arsirnya warna merah aja. Biar kelihatan jelas ya. Nah, kemudian tinggal dibaca hasilnya nanti. Dari sini teman-teman bisa mendapatkan nilai pertama ya. Nilai kelembapan relatif. Nilai kelembapan relatifnya berapa? Nah, di perpotongan ini merahnya saya hapus dulu teman-teman ya. Ini teman-teman yang penting udah tahu ya ininya garis-garis yang diarsir ini ya. Nah, perpotongannya ini nanti sini kita baca. Kemudian di sini ada garis yang melengkung ini ya, yang diarsir warna merah tebal ini. Ini adalah garis yang menunjukkan kelembapan relatif atau relative humidity. Nah, di sini kalau kita perhatikan di bawahnya ini nilainya adalah 50%. Di atasnya ini adalah 60%. Nah, kira-kira nilai ini kelembapannya adalah tengah-tengah di sini nih. Ini 50, ini 60. Kira-kira ini kan pas tengah-tengahnya ya. Berarti kurang lebih kelembapannya sekitar
55%. RH-nya ya. Ini RH-nya di sini 60 ya, di sini 60, di sini 50. Nah, kurang lebih di sini adalah 55%. RH-nya adalah 55%. Nah, berikutnya kita bisa lihat dari sini ya. Nanti kita tinggal tarik garis yang horizontal ya, sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau ke kanan ini ya, dari perpotongannya ini, saya tarik garis warna biru. Warna biru ini ya, ini ke sini. Ini nggak kelihatan ya teman-teman ya, mati warnanya. Saya kasih warna enaknya ya. Warna orange saja ya. Ini warna orange, moga-moga teman-teman bisa melihat. Oh, jelas di layar teman-teman ya. Nah, ini kalau kita tarik ke kanan, kita akan mendapatkan nilai dari ini ya, apa yang kita sebut sebagai mixing ratio. Itu yang pertama, kalau kita tarik ke kanan, sejajar sumbu X. Nah, kalau kita tarik ke kiri, sejajar sumbu X, nanti ini akan memotong ke sini. Yang nilainya akan berada di sini ya. Ini adalah nilai dari dew point atau titik embun. Titik embunnya berapa? Ini adalah nilainya 10, di sini adalah 15, ini adalah 11, 12, 13, 14. Kurang lebih di tengah-tengah, ini dia di tengah-tengah antara 12 dan 13. Berarti kurang lebih 12, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang plottingnya teman-teman. Sebelum kita melakukan prediksi ketinggian dasar awan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Nah, kejar-kejaran waktu ya. Nanti kalau ada chat aja ya teman-teman ya. Chat di grup supaya teman-teman yang lain bisa membaca ya. Nanti ini saya kirim segera setelah rendernya selesai saya upload supaya teman-teman nanti bisa simak. Tapi saya sarankan jangan disimak lebih dari jam 10 ya. Karena jam 10 teman-teman udah harus tidur. Maksimal jam 10. Better sebelumnya ya, setengah 10 atau jam 9 teman-teman bisa tidur ya. Kalau mau nonton ya besok pagi lah jam-jam sebelum tes ya atau mungkin setelah tes. Nah, oke, sekarang kita ke sini dulu. Kita punya nilai temperatur adalah 22 derajat. Sementara dew point-nya adalah 12,5 derajat. Nah, di sini kita sebenarnya bisa menghitung tinggi dasar awannya, teman-teman. Di ketinggian berapa atau di elevasi berapa. Nah, caranya gimana? Ya tinggal kita cari aja. Nilai temperaturnya adalah 22 derajat Celcius. Sementara dew point-nya, TDW ya, ini adalah 12,5 derajat Celcius. Nah, di sini ini ada selisih suhu berapa ini? Ini adalah DTDW ya, ini adalah depresi titik embunnya adalah berapa nih? 9,5 derajat Celcius ya. Ini depresi titik embun atau TDW ya. Nah, caranya gimana menghitung ketinggiannya? Ya tinggal kita cari aja H ya atau delta H, ketinggian dasar awan ya. Ini adalah berapa nih? Laju adiabatik kering. Nah, ini ya. Nilai DTDW ya. Bagi dengan lapse rate ya atau lapse rate adiabatik kering ya. Nah, yang nilainya adalah 1 derajat Celcius per 100 meter. Nah, maka dari di sini nanti kita punya nilai nih 9,5 dibagi dengan 1 derajat per 100 meter. Artinya di sini nanti kita bisa punya paras kondensasi atau tinggi awannya adalah sekitar 950 meter dari lokasi kita atau dari titik pengamatan yang kita gunakan. Nah, nanti kalau pertanyaannya adalah berapa meter dari muka air laut, ya tinggal kita tambahkan dengan elevasi tempat teman-teman lakukan pengamatan. Misalnya di Bogor ya, kita cek elevasi kota Bogor itu kira-kira berapa. Kira kurang lebih sekitar 400-an meter ya.
elevasi Kota Bogor. Bogor, elevasinya adalah berapa nih? 265 meter. Berarti nanti ketinggian itu ditambahkan dengan 26. Kurang lebih di situ. Atau kalau mau dibuletin sekitar 250, berarti 950 plus 250. Berarti elevasi muka awan adalah sekian meternya di atas permukaan laut. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman untuk menggunakan psychrometric chart. Ya, saya ulang lagi, sekali lagi ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah ngeplot temperatur titik ini ya, temperatur bola keringnya nih. Bola keringnya kita plot temperaturnya. Bentar nih, apakah ada partisipan yang tertinggal? Oh, enggak ada ya, semuanya masuk ya. Nah, ini cara ngeplotnya. Ini saya review kembali. Kita tarik garis yang tegak lurus terhadap sumbu X ya. Jadi sumbu X-nya ini adalah temperatur bola kering ya. Berarti ini kan dua-dua nih. Bola keringnya dua-dua ya, berarti di sini. Dua-dua ya. Kita tarik garis tegak lurus ya. Yang warnanya kuning ini. Kemudian kita crosskan dengan temperatur titik. Temperatur bola basah ya, yang nanti nilainya adalah 16. Jadi nanti di garis yang diagonal ini ya. Nah, ini 15, 16, 17, 18, 19, 20. 16 kan di sini nih. Kita tarik ya diagonal seperti ini. Jadi kita dapat perpotongannya ya. Nah, perpotongannya ini nanti tinggal dibaca. Ini kira-kira ada di nilai berapa nih? Yang garis tebal merah ini ya ada 50, 60 ya, kurang lebih 55%. Jadi relatif humidity-nya kurang lebih adalah 55%. Nilainya plus minus ya, enggak selalu eksak. Nanti tergantung teman-teman pembacaannya seteliti apa. Kalau semakin teliti nilainya semakin eksak, makin bagus. Cuman ini saya gunakan interpolasi tengah-tengah aja biar menyederhanakan cara pembacaannya ya. Nah, dari perpotongan ini nanti teman-teman tinggal geser. Kalau digeser ke kanan, teman-teman akan memiliki nilai dari mixing ratio ya. Nah, ini ya mixing ratio. Kadang hati-hati teman-teman ya. Kadang ini dinyatakan dalam mixing ratio, kadang ini dinyatakan dalam kelembapan spesifik. Jadi nanti tergantung teman-teman nanti baca ini dulu. Skalanya ini pakai skala apa? Nah, ini hati-hati. Jadi kalau skalanya kayak gini ya, kilogram per kilogram udara kering artinya dia adalah mixing ratio ya. Nah, biasanya paling sering ini pakai mixing ratio. Nah, kemudian dari sini kita banting ke kiri ya, kita akan mendapatkan temperatur titik embunnya. Di sini ya, ini 10, 11, 12, 12 lebih dikit ya, kurang lebih 12, dari sini kan kita udah tahu apa temperatur di permukaan ini adalah 22 ya. Di permukaan itu artinya di permukaan tempat kita ukur ya. Kemudian temperatur titik embunnya adalah 12,5. Dari situ nanti kita bisa mencari elevasi ketinggian ya dasar awan. Ya, ini adalah delta H, nilainya adalah selisih dari titik embun atau depresi titik embun dibagi dengan lapse rate-nya. Lapse rate adiabatik kering. Nah, lapse rate-nya kan 1 derajat Celcius per 100 meter ya. Ini nilai universal, nggak akan berubah teman-teman ya. Karena ini adalah adiabatik kering. Tapi kalau nilai adiabatik basah, nah yang kita punya itu ya, itu kan nilainya berbeda-beda di setiap tempat ya. Itu rata-rata tipikalnya adalah 0,6 Celcius per 100 meter. Tapi kalau lapse rate adiabatik kering semuanya sama, 1 Celcius per 100 meter. Nah, dari sini nanti kita tinggal masukkan nih. Delta TDW ini 9,5 Celcius ya dibagi dengan 1 Celcius per 100 meter. Ya, jadi 100 meternya tinggal diangkat ke atas nih. Dapatlah nilai 950 meter dari permukaan tanah ya. Teman-teman ingat permukaan tanah. Kita belum menghitung elevasi tempat pengukurannya. Dalam kasus Kota Bogor itu elevasinya 265 meter, berarti nanti tinggal ditambahkan. Nanti elevasi, jadi nanti hati-hati. Ada ketinggian, ada elevasi. Kalau ketinggian ini acuannya sangat ini ya, sangat umum ya. Jadi nggak ada acuan tertentu. Tergantung nanti di teks yang disebutkan apa ketinggian. Tapi kalau elevasi, elevasi itu adalah ketinggian dari paras air laut ya, atau ketinggian dari muka air laut. Jadi di sini ya nanti tinggal teman-teman masukkan
Jadi kalau elevasinya tinggal ditambahkan 950 ditambah dengan elevasi Kota Bogor. Katakan teman-teman ngambil nilainya ada 265 atau 260 atau 250. Nanti elevasi teman-teman bisa dapatkan dari data GPS. Dari GPS itu nanti ada elevasi ya. Atau teman-teman juga bisa dapatkan kalau ada peta ya, dari petanya itu nilainya berapa. Tapi kalau nggak dikasih data itu semua, teman-teman catat elevasinya adalah 265 meter. Atau katakan mau dibuletin 250 atau 300 meter. Ya nanti terserah teman-teman. Yang penting nanti datanya harus dicantumkan ya elevasinya itu. Jadi nanti elevasinya tinggal ditambahkan Kota Bogor 265 plus 950. Dapat ketinggian dasar awannya segitu. Oke, ada pertanyaan? Ini pertanyaannya Diza tadi ya. Gimana Diza? Dapat? Gimana Diza? Apakah masih standby? Aman nggak? Bisa ya? Aman ya? Aman. Oke, next. Pertanyaan berikutnya ini tentang astronomi ya. Astronomi teman-teman menggunakan teleskop ya. Teleskop, waduh ini saya kemarin nggak bisa praktek ya karena teleskop nggak punya. Nah, mungkin nanti saya kasih ini aja, apa namanya, lembar jawaban teman-teman kemarin ya, yang post-test offline. Nah, sekarang saya pengen tunjukkan bagaimana cara membaca peta langit yang nanti akan apply dengan teman-teman membaca planisfer ya. Nah, bentar, ini saya buka dulu peta langitnya. Peta langit atau ini ya. Ini kemarin ini di sini ya, peta langit ini ada north map, ada southern map. Nah, dua peta ini peta pada dengan tata koordinat ekuatorial, teman-teman ya. Tata koordinat ekuatorial artinya ini teman-teman diasumsikan teman-teman ada di ekuator dan melihat sisi utara dan sisi selatan. Nah, kalau di sini ini adalah bintang-bintang yang bisa teman-teman lihat di lintang selatan ya, di belahan bumi selatan. Kalau di sini adalah di bagian hemisfer utara ya. Nah, di sini cara membaca peta ini kan peta menggunakan tata koordinat horizon ya. Tata koordinat horizon berarti kita menggunakan data acuannya adalah apa teman-teman? Alt azimut atau RA deklinasi? Adalah altitude dan azimut atau RA deklinasi? RA dan deklinasi ya, atau asensio rekta dan deklinasi. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan di sini. Ini adalah ini ya, ada nilai-nilai di sini nih. Ini saya kopi aja biar teman-teman bisa nandain ya. Moga-moga waktu kita tinggal 12 menit ya. Moga-moga bisa kekejar. Nah, karena teman-teman jam 8 ada briefing ya. Kayaknya itu pembagian kelompok ya, atau pembagian grup praktek ya. Jadi nanti teman-teman harus hadir ya. Jadi saya nggak berani panjang-panjang di sini. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh lewat grup ya. Kita bisa diskusikan selanjutnya. Jadi ini kita mentok jam 8, kita harus stop berarti ya. Nah, di sini ya, ini untuk membaca peta langit. Peta langit itu kita baca dengan apa? Nah, di sini kita punya nilai ini ya, garis yang radial ini. Nah, atau garis yang keluar dari pusat ini ya. Nah, kemudian ada garis yang konsentrik. Yang konsentrik ya, konsentrik itu yang bulat sini ya. Nah, ini kan garis konsentrik nih. Teman perhatikan. Nah, ini sebenarnya teman-teman sama kayak teman-teman pakai apa? Stellarium. Nah, garis bulat ini garis konsentrik ini adalah garis yang menunjukkan nilai deklinasi teman-teman ya. Nah, ini ya contohnya ini. Ini dan ini ya. Ini deklinasinya 30 derajat, 15 derajat. Nah, di sini kan 0 nih, ini di ekuator ya, 0. Kemudian di sini 45, 60, 75, dan ini nilainya adalah 90. Pas di kutub langit ya. Dalam hal ini di sini adalah kutub langit utara, karena ini deklinasinya positif.
Ini juga sama, kalau teman-teman perhatikan di langit selatan ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini, ya, ini nilai deklinasinya ya. Ini 0, ini minus 15 ya, minus 30, minus 45, minus 60, minus 75 sampai minus 90. Artinya ini di kutub langit selatannya ada di sini. Ini cara bacanya. Pertama di situ. Garis sentrik ini menunjukkan deklinasi. Lalu kalau garis yang radial ini adalah menunjukkan nilai dari asensio rekta. Nah, nilai dari asensio rekta ya. Di sini ya. Ini ada di sini ya, kalau saya kasih warna kuning ya. Saya highlight warna kuning, ini 6, 8 ya. Di sini 10. Ini adalah 12 di sini. 14, 16, 18, 20, 22, 0 atau 24 ya di sini ya. Ini artinya ini adalah asensio rektanya 0. Nah, sini adalah 2 jam. Ini adalah 4 jam. Ini ya. Jadi ini asensio rektanya di sini. Nah, ini juga sama di selatan ya. Di peta selatan kita juga punya yang asensio rektanya ini ya. Ini 2 ya. Ini 0 ya. 0 jam, ini 22. Nah, berarti ini nilai asensio rektanya. Nanti mencari asensio rekta deklinasi tinggal dicari aja. Misalnya nih, ini teman-teman diminta untuk mencari asensio rekta deklinasi dari Sirius ya. Nah, Sirius di sini. Asensio rekta deklinasinya berapa? Nah, ini kan deklinasi 0, ini adalah 15 ya. Ini adalah 20, ini kira-kira di antara 15 dan 20. Dan sangat dekat dengan 15 ya, katakan adalah 16 ya. Dan di sini nilainya adalah negatif, berarti adalah minus 16, itu adalah deklinasinya. RA-nya berapa? Ini adalah 8, ini adalah 6. Berarti kira-kira di sini adalah 6 ya, ini 6, di sini adalah 8. Dan ini ada di tengah-tengahnya, ini adalah 7 ya. Ya, kira-kira adalah 6, mendekati 7 ya, katakan 645 ya. Katakan 645 itu adalah RA dari Sirius, teman-teman ya. Nah, lalu kemudian ini teman-teman juga perhatikan juga di sini, ini ada garis yang ini ya melengkung di sini, melewati beberapa rasi ya. Ini ya, ini ada garis ini. Nah, ini nggak lurus ya teman-teman ya, anggap aja lurus. Melewati Gemini, kemudian Taurus, sampai kemudian ke Pisces ya. Nah, ini adalah garis apa ini? Kalau kayak gini. Dan ini juga sama, di selatan juga ada ya. Selatan itu ini ya, posisinya di sini. Ini ya, saya tandain. Ini garis apa ini teman-teman? Ini adalah garis lintasan matahari dalam setahun ya. Atau sering kita sebut sebagai garis ekliptika. Atau bidang ekliptika. Nah, ini matahari yang dia bergeser ya setiap tahun nih. Melewati jalur ini. Nah, nanti teman-teman mencari deklinasi matahari gampang. Tinggal cari RA matahari saat ini. Misalnya teman-teman ya di tanggal besok ini tanggal 29 ya tesnya ya. Teman-teman cari RA matahari saat tanggal 29. Cara carinya teman-teman bisa pakai hitungan atau bisa juga nge-cheat pakai stellarium ya. Pakai stellarium. Ini saya ajarin cheat sederhana ya, tapi ini cuma boleh dilakukan sebelum tes ya. Jadi teman-teman nanti tesnya teman-teman tandain ya jam berapa kira-kira. Nanti teman-teman cari posisi mataharinya. Katakan tesnya jam besok ya, besok jam 3 sore. Berarti nanti ini tinggal dicari ya waktunya. Besok ini ya jam 15 ya, 15.00. Nah, ini matahari di sini ya. Tinggal saya klik. Nah, ini sun. Saya punya deklinasinya berapa nih kira-kira nih. Deklinasi matahari adalah plus 9 ya. Ini teman-teman catat ya. Ini untuk besok jam 15.00. Ini teman-teman catat deklinasi matahari. Ini buat ya membantu teman-teman aja buat besok ya. Deklinasi matahari adalah 9 derajat 23 menit 54 detik busur ya. Besok jam 29 Agustus 2023 jam 15.00. Kemudian RA-nya, RA ini ya, ini RA yang atas ini ya, on date ini ya yang kita pakai adalah 10 jam 30 menit ya, 9 detik busur. Nah, itu nanti tinggal teman-teman
Cari di situ. Nah, sekarang kita cari di sini. Di ini ya. Ini kan matahari sekarang lagi di utara nih. Nah, ini selatan ya. Ini utara ya. Nah, RA-nya adalah 10 jam 30 menit. Ya, RA matahari adalah 10 jam 30 menit. Kurang lebih di mana nih? Ya, ini 10, ini 12 ya. Ini kurang lebih di sini adalah 11 di sini, kurang lebih ada di sini. Matahari sedang ada di sini ya. Di rasi Leo kira-kira. Posisinya matahari kurang lebih di sini. Ini adalah 10, ini adalah 12, ini adalah 11 ya, kurang lebih matahari di sini. Nah, jadi kita tinggal potongkan RA-nya ke ekliptika. Ekliptika dipotongkan dengan RA ya. Di sini nanti kita punya deklinasi. Deklinasinya berapa? Tadi sekitar 9 derajat ya. Ini kan benar ya. Ini 0, ini adalah 15 ya. Kurang lebih di tengah, agak ke utara dikit, kurang lebih 9. Sesederhana itu. Itu adalah RA deklinasi matahari saat itu. Oke, sampai sini bisa ya baca peta langit ya. Simple. Ini terakhir untuk geologi. Kayaknya saya nggak bisa ngajarin ya cara baca kompas geologi ya. Cara makainya nanti teman-teman coba saya carikan tutorial videonya. Kalau yang plot GPS gampang ya, teman-teman kemarin sudah belajar semuanya. Saya baik di online maupun offline, saya sudah ajarkan gimana ngeplot GPS ke peta ya. Nah, sekarang bagaimana kita silakan Zafira ya. Tes Praga ada astronomi nggak Kak? Wah, ini saya nggak bisa prediksi ya. Kemungkinan tes Praga itu lebih ke geologi, cuman saya nggak bisa terprediksi ya. Karena tiap tahun itu dynamic ya. Jadi ini buat secara umum aja ya, secara umum. Oke, ini ya. Sekarang kita ke ini ya, ke planisfer. Nah, planisfer ini sebenarnya lebih sederhana daripada peta langit tadi. Jadi kalau planisfer ini kita tinggal muter-muter aja waktu pengamatan. Jadi di sini ya, ini contohnya kita menggunakan belahan bumi utara ya, atau belahan planisfer bagian utara ya, atau hemisfer utara. Nah, di hemisfer utara teman-teman tinggal cari di sini ya. Di sini ada jam. Misalnya teman-teman besok pengamatan jam 18.00. Berarti kan ini ya nilainya nanti di sini. Posisinya di sini ya. Tes Praga nggak semua subbab materi ada ya enggak? Tes Praga enggak semuanya ya, mesti cuma 1-2 aja. Tapi nanti either ini keluar di Praga atau praktek ya. Ini nanti tinggal dicek besok ya. Tapi disiapin aja. Enggak begitu beda kok. Intinya Praga itu Praganya dia bawakan dari lab. Tapi kalau yang tes praktek lapangan itu teman-teman langsung lihat barangnya di lapangan. Jadi bukan barang dari lab. Nah, topiknya apa? Nanti tergantung ketersediaan alat peraganya. Itu ya. Kalau seperti ini biasanya teman-teman langsung tes lapangan nih kalau kayak gini. Kalau di astronomi ya. Nah, misalnya ya, ini besok teman-teman melakukan pengamatan jam 20, berarti di sini ya. Jam 20, dan ini di bulan Agustus ya. Bulan Agustus tanggal ini ya, tanggal 29. Kan Agustus 29 di sini nih. Nah, ini nanti caranya adalah teman-teman tinggal putar aja hemisfernya ya. Ini ada tanggal 29 Agustus, geser sampai dia berada berimpit dengan nilai 20, jam 20. Set. Nah, ini ya. Ini 29 Agustus, tanggal 20 di sini. Jam 20 di sini. Inilah kenampakan yang bisa teman-teman lihat pada jam tersebut. Di hemisfer utara. Hemisfer selatan nanti akan mengikuti, karena itu kan saling berkebalikan ya. Dan nanti akan mengikuti. Dia akan ikut terputar ya. Nah, cara makanya ini nanti, kalau teman-teman melihat hemisfer utara, teman-teman arahkan ke arah utara, teman-teman. Kalau teman-teman melihat hemisfer selatan, arahkan ke arah selatan. Misalnya nih, ini teman-teman ada di selatan ya. Teman-teman suruh melihat langit selatan nih. Misalnya besok jam sekitar jam berapa nih? Jam 21 ya, jam 21. Jam 21 berarti ini ya, jamnya 21. Kemudian tanggal 29 Agustus, ini nanti tinggal teman-teman putar sampai dia berimpit di
angka 29. Jadi Agustus ini nanti saya putar ya. Ini ya. Ini tanggal 29 Agustus. Ini ya, tanggal 29 Agustus. Ini September ya. Nah, inilah adalah kenampakan langit di belahan bumi selatan pada 29 Agustus jam 21 atau jam 9 malam. Oke, itu dulu teman-teman ya. Nanti teman-teman sudah harus briefing ya setelah ini ya. Nanti kita ketemu lagi, nggak tahu kapan ya. Semoga masih ada kesempatan. Ini saya rasa cukup dulu sampai sini. Kalau ada pertanyaan, monggo satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, aman semua ya? Tidak ada kendala? Sip. Kalau tidak ada, selamat berjuang teman-teman. Ini saya cuma bisa mendoakan ini usaha terakhir ya yang bisa saya berikan. Besok udah nggak bisa lagi ya. Malam juga sudah saya rasa teman-teman sudah capek. Nggak bakal sempat buat nge-zoom ya besok malam. Jadi enjoy kegiatan teman-teman selama 1 minggu ke depan. Relax, nggak usah khawatir. Masalah hasil itu nanti kita serahkan pada Tuhan, pada yang di atas ya. Nanti teman-teman yang penting usaha maksimal. Masalah hasil nanti ini ya. Kalau praktek peta bintangnya siang itu ngamatinnya apa Kak? Matahari apalagi. Atau enggak bulan. Saya feeling besok sore ya, kalau sore teman-teman ngelihat bulan. Lihat bulan saya, bentar. Ini saya kasih gambaran ya, ini sedikit aja. Contoh, kalau besok siang hari ya, kemungkinan antara matahari atau bulan. Nggak ada opsi lain, karena nggak ada yang lebih terang atau bisa kelihatan ya bintang selain itu ya. Nah, bulan besok siang hari ya, ini moon. Ini besok terbit jam berapa nih bulan? Mana nih bulan. Ya, jadi sudah terbit belum ya? Kita lihat. Wah, bulan belum terbit ya. Kurang lebih terbit jam berapa nih? Sore bulan terbitnya ya, sekitar jam 5. Besok fase bulan ini adalah gibus ya. Teman-teman catat di sini fase bulan adalah gibus ya. Fase bulan adalah gibus besok ya. Opsinya kalau siang antara matahari atau bulan. Dia nggak ada opsi lain. Atau, nah ini kemarin yang ini ya, opsi lain ya, kemungkinan teleskop itu ada untuk peraga teman-teman, mengidentifikasi bagian dari teleskop teman-teman ya. Kemungkinan nanti teleskop teman-teman untuk peraganya mengidentifikasi bagian dari teleskop, spesifikasi teleskop. Nah untuk prakteknya teman-teman menggunakan itu, yang apa namanya flux meter itu ya. Nah itu materinya sama persis dengan materi praktek 2021. Praktek 2021. Jadi apa namanya bidang kertas itu ya diposisikan tegak lurus, kemudian dimiringkan dan dimiringkan. Nanti di situ nanti disuruh untuk menghitung fluxnya nih. Nah, jika diketahui fluxnya sekian ya, kalau dimiringkan fluxnya sekian. Perhitungannya ada semua di bagian praktek 2021. Kemungkinan besok itu. Karena tadi udah dikasih gambaran jelas banget kalau besok untuk praktek astronomi itu adalah untuk flux meter itu ya. Yang lembarnya tadi saya share di grup ya. OSN 2021 bagian astronomi. Nanti teman-teman cek di folder apa namanya di folder kita ya, di folder Google Drive itu sudah ada ya. Nanti teman-teman baca di situ kira-kira instruksinya di situ nanti. Tinggal gampang kok, nanti tinggal menghitung aja. Jadi kalau nilai fluxnya adalah katakan ini ya, ini gambarannya gini. Ini sedikit. Misalnya bidangnya ini kan tegak lurus ya terhadap arah sinar. Misalnya ini adalah bidang layar. Ini kan disinari oleh matahari ya. Posisinya kan tegak lurus nih. Nah, kita tahu konstanta matahari itu adalah sekitar 1300 watt per meter persegi. Nah, dalam hal ini karena ada efek albedo, jadi dia kan tinggal 70%-nya nih dikali 70%. Jadi kira-kira kalau kondisi langit cerah, ini flux yang diterima itu sekitar 950 watt per meter persegi.
nanti teman-teman disuruh menghitung. Misalnya ini dimiringkan sekian derajat, sekian derajat, sekian derajat, kira-kira fluksnya nanti jadi berapa. Nah, ini nanti teman-teman tinggal dikalikan dengan cos atau sin tuh. 90 derajat itu nilainya 1 ya. 0 derajat itu nilainya 0. Berarti pakai cos. Cos ya. Jadi kalau misalnya miringnya 45 derajat, tinggal dikali cos 45. Kalau cos 90 kan sama dengan 0 ya, berarti fluksnya 0, nggak ada ini sama sekali. Berarti nanti tetanya ini adalah kemiringan dari bidangnya ini. Jadi ini ya, ini adalah sinar matahari datang, bidangnya ya, ini kan tegak lurus nih. Ini kan 90 derajat nih. Nah, kalau ini full penyinaran, berarti kan ini cos 0 ya, cos 90 ya, berarti cos 90, sorry, oh, sin ya teman-teman ya, berarti pakai sin 90 ya, hukumnya sin. Sudutnya ya, sin 90, nanti kalau 0 kayak gini ya, berarti dia sejajar, ini kan berarti 0 nih, berarti adalah sin 0. Ini kira-kira perhitungan kasarnya kayak gini nanti teman-teman ya. Jadi nanti coba Niko ya, kemarin yang kita field trip ke BMKG, coba dicek lagi ya, nanti coba saya minta data itu ya, data fluxnya berapa, atau nanti saya kirimkan, saya cari dulu ininya ya, gambarnya atau fotonya ya, berapa flux penyinaran yang diterima. Itu kurang lebih sekitar 950 watt per meter persegi. Jadi nanti nilainya tinggal teman-teman hitung aja, kalau ini ya dimiringkan bidangnya, nanti dapat berapa watt per meter persegi. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf ya sudah mengganggu waktu briefingnya. Nah, udah lewat ya 6 menit. Jadi selamat briefing, selamat berjuang dan semoga dapat hasil terbaik ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa kita cukupkan. Oke, pertanyaan terakhir. Rumus fluxnya Boltzmann dikali dengan T pangkat 4 kan nggak perlu. Ini kan flux yang diterima ya. Jadi udah yang diterima. Jadi teman-teman udah punya nilai fluxnya itu dari ini. Dari data pengukuran ya, bukan lagi menghitung lagi. Jadi itu nilainya udah dapat. Bentar, saya share nanti di grup ya. Nilai pengukurannya berapa. Saya kemarin ngefoto cuman ini udah ketumpuk sama foto-foto yang banyak ya, dan kebetulan memori HP saya hampir penuh. Oke, silakan yang teman-teman silakan live ya, kalau yang pengen live, kalau yang masih mau standby monggo. Terima kasih, selamat malam dan selamat berjuang. Ya, ini saya udah ketemu, saya kirim ke grup ya ininya ya. Yo, selamat berjuang teman-teman, selamat berjuang, moga-moga dapat emas ya semuanya, amin.